Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Senang banget rasanya bisa nemenin Anda, para calon pendidik dan guru-guru hebat di luar sana. Hari ini kita bakal ngulik sebuah topik yang kedengarannya simple, tapi percaya deh dampaknya luar biasa banget buat suasana di ruang kelas. Kita akan ngebahas soal pengembangan desain visual media pembelajaran untuk anak sekolah dasar. Ingat ya, sebagai guru, kita itu nggak cuma sekedar mentransfer ilmu, tapi kita juga lagi ngerancang sebuah pengalaman buat mereka. Jadi, siap-siap, karena kita bakal ngubah total cara Anda mendesain presentasi mulai hari ini. Oke, kita langsung masuk ke intinya aja. Jujur, berapa sering kita mikir kalau bikin presentasi buat anak-anak itu berarti layarnya harus super cantik, penuh hiasan, atau rame banget sama gambar karakter. Padahal nih tujuan utama kita sama sekali bukan cuma sekedar estetika. Kita lagi ngomongin komunikasi visual yang terarah. Kita pengen geser fokusnya dari sekedar bikin slide yang heboh, jadi desain yang benar-benar bisa ngurangin kebingungan anak. Dan ujung-ujungnya ningkatin daya ingat mereka secara drastis. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas kenapa desain visual tuh beda, terus masuk ke 4 prinsip desain ramah anak, ngomongin aplikasi andalan, dan ditutup dengan checklist cepat apa yang boleh dan gak boleh dilakuin. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa desain visual itu berbeda? Intinya, untuk bisa mendesain dengan oke, kita harus paham dulu siapa yang lagi kita hadapi. Coba deh bayangin sejenak, murid-murid Anda yang umurnya 7-12 tahun itu duduk manis di kelas. Pertanyaannya, kenapa sih mereka butuh pendekatan desain yang jauh beda dari presentasi buat orang dewasa? Sering banget kan kita dengar mitos kalau layar yang kelap-kelip, warna-warni ngejreng kayak pelangi, dan penuh animasi, itu satu-satunya cara biar mereka nggak bosen. Wah, padahal secara psikologis, bukan itu loh yang mereka butuhin. Gini, anak-anak usia sekolah dasar itu punya 2 karakteristik utama. Pertama, kalau merujuk ke teori Piaget, mereka itu lagi ada di tahap operasional konkret. Maksudnya apa? Ya mereka butuh ngelihat sesuatu secara nyata dan jelas untuk bisa paham konsepnya. Mereka belum siap disodorin teks teori yang panjang-panjang. Kedua, rentang perhatian mereka itu asli terbatas banget. Kalau layar udah kepenuhan info, wah dijamin fokus mereka langsung ambyar dalam hitungan detik. Dan fakta tadi ngebawa kita ketemu sama musuh bebuyutan di kelas. Beban kognitif. Sederhananya, ini tuh momen di mana otak anak jadi kebingungan gara-gara nerima informasi yang terlalu rumit dan padat. Bayangin aja murid Anda disuruh baca font yang meliuk-liuk sambil nyoba memahami materi di slide yang teksnya penuh banget. Otak mereka pasti langsung lelah. Nah, misi utama kita di sesi ini adalah ngepres beban kognitif itu sampai titik terendah. Lanjut ke bagian kedua, 4 prinsip desain ramah anak. Ini nih, pilar-pilar penting yang bakal ngubah total cara Anda nyusun materi kelas selamanya. 4 pilar yang bakal kita kupas tuntas sekarang adalah tipografi yang jelas, kontras warna yang tajam, pemanfaatan white space atau ruang kosong, dan penggunaan ilustrasi yang konkret. Yuk kita mulai. Pilar pertama, urusan tipografi atau font. Huruf yang keriting-keriting atau dekoratif emang kelihatan lucu sih, tapi ingat, anak kelas rendah kayak kelas 1-3 SD itu masih dalam tahap belajar baca lancar. Huruf yang meliuk-liuk gitu cuma bakal bikin mereka frustrasi. Pakai aja font sans serif yang bersih banget, kayak contoh di sebelah kiri. Dan pastikan ukurannya minimal 28 poin. Kenapa? Biar murid yang duduk di pojok paling belakang tetap bisa baca tanpa harus nyipitin mata. Masuk ke pilar kedua, kontras. Warna itu ngaruh banget loh ke fokus anak. Betul, mereka suka warna cerah. Tapi kalau warnanya menjerit, kayak hijau neon ditabrak latar putih atau merah terang di atas biru tua, itu rasanya bener-bener nyakitin mata dan bikin cepat lelah. Rumusnya gampang aja, pakai kontras yang tepat. Teks gelap di latar terang atau sebaliknya. Kedengarannya simpel banget kan, tapi efeknya kerasa banget buat kenyamanan mata anak-anak. Pilar ketiga ini sering banget diabaikan. White space alias ruang kosong. Kadang guru pemula itu ngerasa sayang kalau ada ruang kosong di slide, terus malah dijejelin elemen-elemen yang nggak penting. Padahal, ruang kosong itu ngasih mata anak tempat buat bernafas. Pegang erat-erat aturan, 1 slide, 1 ide, biar fokus mereka kejaga. Misalnya nih, kalau lagi ngajar soal hewan herbivora, ya udah cukup tampilin 1 gambar sapi dan tulisan herbivora. Nggak usah dicampur aduk sama karnivora di satu tempat. Kasih mereka ruang buat memproses satu konsep secara utuh. Dan pilar keempat adalah ilustrasi. Buat anak SD, gambar itu ibarat jangkar memori. Kalau suatu konsep bisa dijelasin pakai gambar, kurangin aja teksnya. Tapi milih gambar juga harus cerdas loh.
Buat pelajaran sains yang butuh keakuratan tinggi, kayak ngeliatin anatomi atau jenis serangga, wajib hukumnya pakai foto asli yang tajam biar nggak ada salah paham. Tapi beda cerita kalau lagi bahas budi pekerti atau dongeng, nah di situ ilustrasi kartun atau vektor bakal jauh lebih ngena dan ekspresif. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, senjata utama, alias aplikasi pembuat presentasinya. Kita udah paham teorinya, sekarang pakai alat apa nih buat bikinnya? Senjata pertama yang sangat saya rekomendasikan adalah Canva for Education. Aplikasi ini brilian banget karena sistem drag and drop-nya super intuitif. Anda nggak perlu repot-repot belajar software desain yang berat. Di sana udah ada ribuan template dan aset ilustrasi yang emang dirancang khusus buat anak SD. Asyiknya lagi, sebagai calon guru atau mahasiswa, Anda bisa dapetin akses pro ini gratis-tistis. Tinggal daftar pakai email kampus atau akun belajar.id dan boom, semua fitur premium langsung terbuka buat Anda. Tapi, tolong jangan pernah ngeremehin pemain lama kita, Microsoft PowerPoint. Versi modernnya sekarang gila-gilaan loh. Ada fitur namanya Morph yang bisa bikin perpindahan objek, kayak pergerakan planet, jadi mulus banget kayak animasi video profesional. Ditambah lagi, PowerPoint sekarang punya aset 3D yang interaktif. Coba bayangin, Anda nampilin kerangka manusia, terus bisa diputar 360 derajat langsung secara real-time di depan murid-murid. Percaya deh, mata mereka nggak bakal kedip merhatiin materi Anda. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, panduan cepat lakukan dan hindari. Anggap aja ini checklist evaluasi mandiri Anda ya. Jadikan ini sebagai checklist wajib sebelum Anda masuk kelas. Pertama, urusan teks. Lakukan penggunaan poin singkat, maksimal banget 5 baris aja per materi. Dan hindari kebiasaan copy-paste seluruh isi buku ke layar. Kedua, urusan animasi. Lakukan animasi masuk atau entrance secukupnya aja sekedar buat memandu fokus mata anak dan hindari animasi lebay yang muter-muter nggak karuan karena itu cuma ngancurin konsentrasi. Terakhir, soal gambar. Selalu lakukan penggunaan gambar yang resolusinya tinggi dan tajam dan tolong banget hindari narik gambar secara paksa sampai kelihatan gepeng atau melebar. Nah, itu dia esensi dari panduan visual kita hari ini. Selalu ingat satu hal penting ini, jadilah perancang pengalaman belajar, bukan cuma sekedar penyaji informasi. Dengan nerapin prinsip-prinsip yang udah kita bahas tadi, Anda bakal bertransformasi dari guru yang cuma sekedar bacain slide, jadi sosok yang presentasi visualnya selalu ditunggu-tunggu di kelas. Coba renungin sejenak, kalau besok pagi slide Anda bisa ngomong, cerita asyik apa sih yang bakal dia sampaikan ke murid-murid Anda? Terima kasih banyak udah luangin waktu buat belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di sesi bedah materi seru berikutnya, dan selamat mendesain!